Halo Sobat Cek Fakta, kabar panas datang dari dunia sepak bola ASEAN. Sebuah tim Malaysia disebut sombong dan terburu-buru menantang timnas Indonesia. Bahkan mendapat ultimatum dari FC terkait sikap dan persiapan mereka. Di video ini, kita akan membahas secara lengkap kronologi aksi tim Malaysia yang menimbulkan kontroversi respons FC terhadap tindakan ini, dampak terhadap timnas Indonesia dan persaingan ASEAN. Prediksi masa depan sepak bola ASEAN dan peluang Indonesia, tonton sampai habis, karena setiap detail bisa jadi bahan diskusi hangat bagi penggemar sepak bola ASEAN. Belum lama ini, dunia sepak bola ASEAN digemparkan oleh aksi kontroversial tim Malaysia. Sebelum pertandingan resmi melawan timnas Indonesia, tim tersebut melakukan serangkaian tindakan dan pernyataan yang dianggap terlalu percaya diri dan sombong, sehingga menimbulkan perhatian luas, termasuk dari FC Asian Football Confederation. Sikap sombong ini pertama kali terlihat dari unggahan media sosial para pemain Malaysia yang memamerkan latihan dan optimisme berlebihan. Dalam unggahan tersebut, terlihat pemain muda tersenyum lebar sambil menulis caption yang menekankan kesiapan menghadapi Indonesia dan keunggulan mereka. Beberapa akun media sosial resmi federasi bahkan menuliskan kata-kata provokatif seperti, "Indonesia, bersiaplah menghadapi kami," atau "Kami lebih siap, lebih cepat, dan lebih tangguh." Tidak berhenti di sana, tim Malaysia juga melakukan konferensi pers yang memicu kontroversi. Pelatih dan kapten tim menyatakan bahwa mereka yakin dapat mengalahkan Indonesia, bahkan menyinggung soal kecepatan, stamina, dan kekompakan tim yang diklaim lebih unggul dibanding lawan. Pernyataan seperti ini tentu menimbulkan reaksi keras dari penggemar dan media Indonesia yang menilai Malaysia sudah menunjukkan sikap sombong sebelum pertandingan dimulai. Para pengamat sepak bola ASEAN menilai perilaku ini sebagai bentuk intimidasi psikologis. Strategi psikologis semacam ini memang sering digunakan dalam dunia olahraga, tetapi terlalu percaya diri di depan publik, apalagi tanpa uji coba pertandingan nyata, bisa menjadi bumerang. Ada risiko pemain Malaysia kurang fokus dalam persiapan internal, sementara lawan justru termotivasi untuk bermain lebih disiplin dan agresif. Dari perspektif psikologi olahraga, kesombongan yang ditunjukkan tim Malaysia bisa berdampak buruk pada mental pemain sendiri. Pemain muda yang terlalu yakin cenderung mengabaikan detail latihan dan strategi, sehingga performa di lapangan bisa tidak maksimal. Sementara itu, Indonesia justru bisa memanfaatkan momentum ini untuk menguatkan mental, meningkatkan fokus, dan merencanakan taktik counter yang efektif. Secara kronologis, aksi sombong Malaysia dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama, unggahan di media sosial yang memamerkan latihan dan optimisme berlebihan. Kedua, konferensi pers resmi dengan pernyataan provokatif dari pelatih dan kapten tim. Ketiga, liputan media nasional Malaysia yang menegaskan klaim superioritas tim, sering menggunakan judul provokatif seperti "Indonesia akan kalah" atau "Malaysia lebih siap dari Indonesia". Keempat, reaksi publik Indonesia, baik dari media maupun supporter, yang menilai perilaku ini sebagai kesombongan yang berlebihan dan tidak sportif. Selain itu, pengamat sepak bola menekankan bahwa tindakan ini menunjukkan kurangnya persiapan nyata di internal tim. Meskipun mereka optimis, tim Malaysia belum menjalani uji coba resmi melawan tim sekelas Indonesia, sehingga klaim kemampuan tinggi dianggap prematur dan berisiko. Fokus yang berlebihan pada lawan, dibanding memperbaiki strategi internal, bisa mengganggu konsentrasi pemain dan mengurangi efektivitas latihan. Dampak dari aksi sombong ini juga terlihat pada perhatian AFC. Organisasi sepak bola Asia ini memperingatkan Federasi Malaysia bahwa perilaku yang terlalu provokatif di media atau publik bisa melanggar prinsip sportivitas dan fair play. AFC menegaskan bahwa setiap federasi wajib menjaga profesionalisme dalam komunikasi publik, baik itu melalui media sosial, konferensi pers, atau liputan media nasional. Dari sisi publik, sikap Malaysia menimbulkan ketegangan di media sosial dan forum sepak bola ASEAN. Banyak penggemar Indonesia mengecam pernyataan provokatif tersebut dan menekankan pentingnya tetap sportif. Reaksi ini menunjukkan bahwa meski provokasi mungkin dimaksudkan untuk intimidasi psikologis, efeknya justru bisa memotivasi lawan dan meningkatkan tensi rivalitas. Dalam konteks strategi, sikap sombong Malaysia bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menguatkan fokus mental pemain.
Pelatih Indonesia dapat menekankan pentingnya disiplin, kerjasama tim, dan strategi matang sebagai respons terhadap klaim berlebihan lawan. Pemain yang fokus pada persiapan internal akan memiliki keunggulan psikologis karena tidak terbebani ekspektasi publik, sementara lawan tertekan oleh ekspektasi sendiri dan sorotan media. Selain itu, aksi ini menjadi pelajaran penting bagi manajemen tim. Media dan komunikasi publik harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kontroversi yang merugikan. Komentar provokatif atau klaim berlebihan, baik dari pemain maupun staf, dapat memicu tekanan publik yang pada akhirnya memengaruhi performa di lapangan. FC pun menegaskan bahwa etiket, profesionalisme, dan fair play harus menjadi prioritas di setiap kompetisi internasional. Kasus ini juga menunjukkan bahwa kompetisi sepak bola ASEAN semakin ketat, tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam hal manajemen tim, komunikasi, dan persepsi publik. Tim yang bisa menjaga mental, fokus pada persiapan, dan tetap disiplin akan memiliki keuntungan kompetitif lebih besar dibanding yang terlalu percaya diri atau sombong di publik. Secara keseluruhan, aksi sombong Malaysia sebelum menghadapi timnas Indonesia menjadi sorotan penting. Kronologi aksi, mulai dari unggahan media sosial, konferensi pers provokatif, hingga liputan media nasional, menunjukkan bahwa mereka terlalu percaya diri tanpa persiapan yang matang. Dampaknya bukan hanya pada persepsi publik, tetapi juga pada strategi mental dan psikologis lawan yang dapat dimanfaatkan timnas Indonesia untuk lebih siap dan fokus menghadapi pertandingan. Pelajaran utama dari kasus ini adalah bahwa kesombongan sebelum pertandingan dapat merugikan tim itu sendiri. Sementara fokus, disiplin, dan profesionalisme menjadi kunci kesuksesan. Timnas Indonesia tampak siap memanfaatkan momentum ini untuk menguatkan strategi internal, menyiapkan taktik matang, dan menjaga mental pemain agar tetap fokus menghadapi lawan yang sombong. Dengan memahami kronologi dan dampak dari aksi tim Malaysia ini, kita bisa melihat bagaimana tekanan publik, media, dan rivalitas psikologis memainkan peran penting dalam sepak bola ASEAN. Kasus ini bukan hanya soal persaingan di lapangan, tetapi juga tentang manajemen mental, komunikasi, dan strategi tim secara keseluruhan yang semuanya menjadi pelajaran berharga bagi semua federasi di kawasan. Setelah aksi provokatif tim Malaysia yang terburu-buru menantang timnas Indonesia, termasuk unggahan media sosial dan pernyataan sombong dalam konferensi pers, AFC Asian Football Confederation segera mengambil tindakan tegas. Organisasi sepak bola tertinggi di Asia ini menilai bahwa perilaku Malaysia berpotensi mengganggu sportivitas, menciptakan tekanan psikologis berlebihan, dan menjadi presiden buruk bagi kompetisi regional. Respon AFC menjadi sorotan utama karena menunjukkan bagaimana Federasi Asia menegakkan prinsip profesionalisme, etika, dan fair play di level internasional. Beberapa hari setelah kontroversi muncul, AFC mengirimkan peringatan resmi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Peringatan ini menekankan beberapa hal penting yang harus dipatuhi oleh Malaysia. Profesionalisme dalam komunikasi publik, setiap pernyataan yang disampaikan di media sosial, konferensi pers, maupun media nasional harus mencerminkan fair play. Tidak boleh ada komentar yang memprovokasi atau menyinggung lawan. Persiapan internal yang matang. Tim tidak boleh mengandalkan klaim superioritas atau intimidasi verbal, melainkan harus fokus pada latihan, strategi permainan, dan kesiapan mental pemain. Kepatuhan terhadap regulasi kompetisi, semua tim yang berada di bawah FC wajib mematuhi aturan terkait etika komunikasi publik, perilaku pemain, dan standar profesionalisme di lapangan maupun di luar lapangan. Peringatan ini sebenarnya bersifat preventif, bukan hukuman langsung. AFC ingin memastikan bahwa setiap pertandingan ditentukan oleh kemampuan di lapangan, bukan klaim provokatif atau tekanan psikologis dari luar. Tidak hanya memberi peringatan, AFC juga mengeluarkan ultimatum resmi kepada FAM. Ultimatum ini menegaskan bahwa jika Malaysia tetap menunjukkan perilaku provokatif, klaim berlebihan, atau sikap sombong sebelum pertandingan, konsekuensinya bisa meliputi teguran resmi di tingkat Federasi Pembatasan Hak Media dan konferensi pers sanksi ringan jika terbukti mengganggu sportivitas kompetisi. Ultimatum ini menjadi alarm penting bagi Malaysia. Pengamat menilai langkah ini menunjukkan bahwa AFC tegas menegakkan profesionalisme dan sportivitas, sehingga klaim berlebihan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Selain itu,
Ultimatum ini menegaskan peran AFC sebagai pengawas disiplin dan fair play di seluruh Asia. Respons cepat AFC tidak terjadi tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang membuat organisasi ini segera bertindak. Menghindari ketegangan antar negara, pernyataan provokatif tim Malaysia berpotensi memicu konflik verbal atau mengganggu hubungan antar federasi ASEAN. Menjaga reputasi kompetisi. Turnamen seperti Piala Asia dan kompetisi regional harus mempertahankan citra profesional. Klaim berlebihan dan provokasi bisa merusak reputasi acara. Menjaga integritas pertandingan. AFC ingin memastikan hasil pertandingan ditentukan oleh kualitas tim di lapangan, bukan intimidasi psikologis atau klaim media. Tindakan ini sekaligus menjadi pesan kepada seluruh federasi Asia bahwa fair play, disiplin, dan profesionalisme adalah prinsip mutlak yang harus dijunjung tinggi. Menanggapi ultimatum AFC, FEM segera mengeluarkan pernyataan resmi yang lebih hati-hati dan diplomatis. Beberapa poin penting dari respons FEM menegaskan bahwa unggahan media sosial dan pernyataan di konferensi pers tidak dimaksudkan untuk menyinggung timnas Indonesia. Menekankan bahwa tim Malaysia sedang fokus pada persiapan internal, termasuk latihan fisik, taktik permainan, dan kesiapan mental pemain. Menyatakan kesediaan untuk mematuhi aturan FC dan menjaga fair play dalam setiap pertandingan. Respon ini menunjukkan bahwa Malaysia mulai menyadari pentingnya disiplin komunikasi dan profesionalisme, sekaligus berusaha meredam tekanan publik dan media yang meningkat. Ultimatum FC memiliki dampak psikologis yang signifikan baik bagi tim Malaysia maupun timnas Indonesia. Bagi Malaysia, pemain dan staf pelatih harus menyeimbangkan optimisme dengan profesionalisme. Tekanan media dan sorotan publik membuat mereka lebih fokus pada persiapan internal. Bagi Indonesia, timnas Indonesia mendapat keuntungan psikologis karena lawan berada di bawah tekanan. Tim bisa tetap fokus pada latihan dan strategi tanpa terbebani klaim berlebihan. Bagi publik ASEAN, penggemar sepak bola melihat AFC sebagai pengawas yang tegas menegakkan aturan, fair play, dan profesionalisme, sehingga kompetisi tetap adil. Dampak ini juga memengaruhi media dan supporter. Banyak media Indonesia menekankan kesiapan tim dan strategi, sementara supporter mendukung penuh mental pemain untuk tetap disiplin dan fokus. Respons AFC memberikan pelajaran berharga. Disiplin komunikasi publik, klaim berlebihan atau provokasi dapat menjadi bumerang bagi tim sendiri. Prioritaskan persiapan internal. Fokus pada latihan, strategi, dan kesiapan mental lebih penting daripada mengintimidasi lawan. Profesionalisme dan fair play, federasi harus memastikan setiap pemain dan staf melaksanakan etika yang baik, karena hal ini memengaruhi citra tim dan hasil pertandingan. Dengan memahami pelajaran ini, tim di ASEAN diingatkan bahwa kompetisi bukan hanya soal performa di lapangan, tetapi juga strategi mental, manajemen tim, dan komunikasi publik yang cermat. Ultimatum FC menunjukkan ketegasan organisasi tertinggi sepak bola Asia dalam menegakkan fair play dan etika profesional. Peringatan dan ultimatum kepada Malaysia menjadi pelajaran penting. Kesombongan sebelum pertandingan bisa merugikan tim, sementara disiplin, fokus, dan persiapan matang adalah kunci kesuksesan. Bagi timnas Indonesia, respons AFC memberikan peluang strategis, lawan berada di bawah tekanan, sehingga tim bisa tetap fokus pada latihan, strategi, dan mental pemain. Dengan pendekatan ini, Indonesia memiliki peluang lebih besar menghadapi lawan yang sempat sombong dengan persiapan matang dan disiplin penuh. Situasi ini juga mengingatkan bahwa kompetisi internasional menuntut profesionalisme, disiplin, dan sportivitas. Klaim provokatif tidak akan dibiarkan, dan setiap federasi harus memprioritaskan persiapan, etika, dan fair play agar hasil pertandingan mencerminkan kemampuan nyata di lapangan, bukan tekanan psikologis atau klaim media yang berlebihan. Kontroversi yang melibatkan tim Malaysia, mulai dari klaim sombong hingga ultimatum FC, ternyata memberikan dampak yang signifikan bagi timnas Indonesia dan keseluruhan dinamika persaingan sepak bola ASEAN. Dampak ini terlihat tidak hanya dari sisi psikologis pemain, tetapi juga pada strategi tim, persiapan taktis, dan rivalitas antar negara di kawasan. Pertama, dampak psikologis bagi pemain timnas Indonesia. Sikap provokatif Malaysia yang menantang Indonesia secara terbuka justru menjadi pemicu motivasi tambahan bagi pemain Indonesia.
Pemain menyadari bahwa lawan sedang berada di bawah sorotan publik dan tekanan FC. Tekanan ini alih-alih membuat tim Indonesia cemas, menjadi energi positif untuk meningkatkan fokus, disiplin, dan konsentrasi. Pelatih Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk menekankan pentingnya persiapan mental dan fisik. Pemain dilatih untuk tetap tenang di bawah tekanan, menahan emosi, dan mengubah provokasi lawan menjadi motivasi untuk bermain lebih baik. Observasi dari pengamat sepak bola menyebut bahwa kondisi ini memberikan keunggulan psikologis bagi Indonesia, karena lawan lebih sibuk mempertahankan citra publik daripada mempersiapkan strategi internal yang matang. Kedua, strategi tim yang lebih matang. Dampak dari situasi ini juga terlihat pada perencanaan strategi timnas Indonesia. Dengan mengetahui bahwa Malaysia berada di bawah tekanan publik dan FC, pelatih dapat merancang taktik yang lebih cermat dan terukur. Beberapa langkah strategis yang diterapkan antara lain, analisis mendalam kelemahan dan pola permainan lawan berdasarkan pertandingan sebelumnya. Penyesuaian formasi dan taktik yang fleksibel, siap menghadapi perubahan strategi lawan di lapangan. Fokus pada koordinasi antar pemain, menjaga stamina, dan pengelolaan emosi selama pertandingan. Strategi ini membuat timnas Indonesia lebih siap secara keseluruhan. Lawan yang terlalu percaya diri sering membuat keputusan terburu-buru di lapangan, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan kesalahan lawan dengan efektif. Ketiga, dampak terhadap rival ASEAN lainnya. Kontroversi Malaysia tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga pada negara-negara ASEAN lain seperti Thailand, Vietnam, dan Singapura. Federasi lain ikut memperhatikan situasi ini karena tindakan sombong Malaysia menjadi presiden yang tidak diinginkan. Beberapa dampaknya, federasi lain menjadi lebih waspada terhadap komunikasi publik tim masing-masing, persiapan internal dan taktik tim lebih diperketat agar tidak mudah terpancing provokasi. Media regional menyoroti isu ini, yang secara tidak langsung meningkatkan perhatian terhadap kualitas kompetisi ASEAN. Dengan kata lain, kesombongan Malaysia menguatkan fokus semua federasi ASEAN untuk meningkatkan profesionalisme, termasuk Indonesia, yang menjadi salah satu tim yang paling siap menghadapi tekanan lawan. Keempat, pelajaran untuk manajemen tim dan pelatih. Respons FC dan situasi dengan Malaysia memberi pelajaran berharga bagi manajemen tim dan pelatih Indonesia. Klaim berlebihan lawan bisa dimanfaatkan sebagai bahan strategi mental. Beberapa pelajaran penting. Tetap fokus pada latihan internal, jangan terpengaruh provokasi luar. Tekan tekanan lawan menjadi motivasi, bukan distraksi. Analisis perilaku lawan untuk merancang strategi psikologis dan taktis yang tepat. Dengan pendekatan ini, timnas Indonesia bisa tetap tenang dan fokus, serta mengoptimalkan peluang menang di lapangan. Kelima, keuntungan kompetitif bagi timnas Indonesia. Situasi ini memberikan beberapa keuntungan kompetitif bagi Indonesia. Pertama, lawan berada di bawah tekanan media dan FC, yang bisa memengaruhi keputusan taktis mereka. Kedua, Indonesia dapat lebih rileks dan fokus pada latihan internal. Ketiga, tekanan lawan membuka peluang untuk memanfaatkan kesalahan mereka di lapangan. Banyak pengamat sepak bola menilai bahwa kondisi ini menjadi momen strategis yang penting bagi timnas Indonesia, yang dapat memengaruhi hasil pertandingan secara signifikan. Keenam, pengaruh terhadap supporter dan media. Dampak kontroversi Malaysia juga terlihat pada reaksi supporter dan media Indonesia. Supporter menjadi lebih antusias, tetapi juga lebih waspada terhadap langkah tim lawan. Media menyoroti strategi, latihan, dan kesiapan tim, sehingga memberikan tekanan positif agar pemain tetap disiplin. Sorotan media membantu meningkatkan rasa percaya diri pemain, karena publik mendukung penuh persiapan yang matang. Dalam hal ini, tekanan dari lawan justru berbalik menjadi keuntungan psikologis bagi timnas Indonesia. Ketujuh, dampak jangka panjang terhadap persaingan ASEAN. Kontroversi ini juga memberikan pelajaran jangka panjang bagi seluruh federasi ASEAN. Profesionalisme komunikasi publik, klaim provokatif atau pernyataan sombong bisa merugikan tim sendiri. Persiapan internal menjadi prioritas, fokus pada latihan dan strategi tim lebih penting daripada membangun citra publik semata. Sportivitas dan fair play, kompetisi ASEAN menekankan etika, karena perilaku sombong bisa menjadi bumerang. Situasi ini menunjukkan bahwa kompetisi ASEAN bukan hanya tentang performa di lapangan, tetapi juga soal strategi mental,
manajemen tim, dan komunikasi publik yang cermat. Kontroversi Malaysia yang terburu-buru menantang Indonesia ternyata memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Mental pemain lebih fokus dan termotivasi karena lawan berada di bawah tekanan. Strategi tim lebih matang dengan penekanan pada persiapan internal, koordinasi, dan disiplin. Persaingan ASEAN lebih profesional karena federasi lain belajar dari situasi ini dan menekankan fair play. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki peluang strategis untuk memaksimalkan persiapan internal, memanfaatkan tekanan lawan, dan meningkatkan peluang sukses di lapangan. Dengan pendekatan yang tepat, timnas Indonesia mampu menghadapi rival sombong dengan disiplin, fokus, dan strategi matang, sehingga hasil pertandingan mencerminkan kemampuan nyata tim. Setelah melalui rangkaian kontroversi dengan tim Malaysia, mulai dari klaim provokatif hingga ultimatum dari FC, kini saatnya melihat prediksi masa depan dan peluang timnas Indonesia di kancah sepak bola ASEAN. Situasi ini menjadi momentum strategis yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan posisi di regional, memperkuat mental tim, dan menegaskan reputasi sebagai tim profesional yang diperhitungkan. Pertama, momentum strategis bagi timnas Indonesia. Kesombongan Malaysia dan respons tegas FC memberikan momentum psikologis dan strategis bagi timnas Indonesia. Pemain dan staf pelatih dapat memanfaatkan tekanan lawan sebagai motivasi tambahan. Momentum ini memungkinkan tim untuk memperkuat fokus dan disiplin selama latihan, mengasah strategi tim untuk menghadapi lawan yang agresif, mengembangkan mental pemain agar tetap tenang di bawah tekanan. Dengan memanfaatkan momentum ini, Indonesia tidak hanya siap menghadapi Malaysia, tetapi juga siap menghadapi tim-tim kuat lain di ASEAN. Pelatih dapat menggunakan waktu yang ada untuk merancang taktik matang dan menyiapkan tim secara optimal. Kedua, penguatan mental dan strategi internal. Dampak psikologis dari kontroversi ini mendorong pelatih Indonesia untuk menekankan penguatan mental dan strategi internal. Beberapa langkah yang diambil antara lain: latihan fisik dan ketahanan mental. Pemain dilatih untuk tetap fokus menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan menjaga stamina. Strategi bertahan dan menyerang yang adaptif. Tim menyiapkan formasi yang fleksibel, siap menghadapi berbagai situasi di lapangan. Koordinasi antar pemain yang solid. Latihan dilakukan untuk memastikan komunikasi dan kerjasama tim tetap terjaga. Dengan pendekatan ini, Indonesia bisa tetap tenang menghadapi lawan yang terlalu percaya diri, sekaligus memaksimalkan peluang kemenangan. Ketiga, posisi Indonesia dalam persaingan ASEAN. Persaingan sepak bola ASEAN semakin ketat dengan negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura terus meningkatkan kualitas tim mereka. Kontroversi Malaysia menjadi pengingat bagi Indonesia untuk terus meningkatkan level persiapan dan profesionalisme. Faktor kunci yang menentukan posisi Indonesia antara lain: kualitas pemain. Talenta muda Indonesia semakin menonjol dan latihan intensif membantu mengasah kemampuan individu. Strategi pelatih, kemampuan membaca permainan lawan dan mengambil keputusan tepat di lapangan menjadi kunci sukses. Manajemen tim, disiplin, koordinasi staf pelatih, dan komunikasi publik yang profesional memberikan stabilitas bagi tim. Dengan kombinasi ini, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi tim unggulan ASEAN, siap bersaing di turnamen regional dan kualifikasi internasional. Keempat, peluang di Piala Asia dan kompetisi internasional. Momentum ini juga membuka peluang Indonesia untuk tampil di kompetisi yang lebih besar seperti Piala Asia. Dengan fokus pada penguatan mental dan strategi internal, timnas Indonesia bisa menghadapi tim-tim kuat Asia Tenggara dengan percaya diri. Tekanan lawan yang sombong sebelumnya justru menunjukkan bahwa negara lain mulai mengakui potensi Indonesia. Ini menjadi sinyal positif bahwa timnas Indonesia bisa menjadi lawan yang diperhitungkan, bukan hanya di ASEAN, tetapi juga di tingkat Asia. Kelima, peran federasi dan strategi jangka panjang. Federasi Indonesia memegang peran penting dalam memaksimalkan peluang ini. Beberapa strategi jangka panjang yang bisa diterapkan meliputi investasi pada pengembangan pemain muda, membina generasi baru agar siap menghadapi kompetisi regional dan internasional, program pelatihan berkelanjutan untuk pelatih dan staf, strategi tim selalu up-to-date dengan perkembangan sepak bola modern, kebijakan komunikasi profesional,
Setiap pernyataan publik mencerminkan sportivitas dan profesionalisme, membangun citra positif tim. Dengan pendekatan ini, Indonesia bisa menjaga reputasi, meningkatkan performa, dan memanfaatkan momentum persaingan ASEAN untuk keuntungan jangka panjang. Keenam, prediksi dampak terhadap rival ASEAN. Situasi yang terjadi dengan Malaysia memberi efek domino bagi federasi lain. Negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Singapura menjadi lebih waspada terhadap komunikasi publik dan strategi internal. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi contoh tim disiplin dan profesional yang memanfaatkan tekanan lawan secara efektif, meningkatkan reputasi di mata federasi regional sebagai tim kompetitif dan beretika, memengaruhi dinamika persaingan ASEAN, di mana Indonesia bisa memanfaatkan kesalahan lawan yang terlalu percaya diri. Pendekatan strategis ini memungkinkan Indonesia menegaskan dominasinya di kawasan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan internasional. Ketujuh, pelajaran strategis dan mental bagi tim kontroversi ini memberi pelajaran penting bagi timnas Indonesia. Disiplin mental. Klaim provokatif lawan tidak boleh mengganggu konsentrasi tim. Persiapan internal prioritas utama, fokus pada latihan, taktik, dan mental lebih penting daripada terjebak drama media. Tekanan lawan dimanfaatkan sebagai motivasi. Pemain bisa memaksimalkan potensi saat menghadapi lawan yang overconfident. Profesionalisme dan fair play. Kompetisi bukan hanya tentang performa di lapangan, tetapi juga etika dan citra tim. Pelajaran ini tidak hanya berlaku untuk satu pertandingan, tetapi menjadi fondasi untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif dan profesional. Dengan menilai situasi kontroversial Malaysia dan respons AFC, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menegaskan dominasinya di ASEAN. Faktor kunci keberhasilan meliputi mental pemain yang kuat dan disiplin strategi internal matang dan fleksibel manajemen tim profesional dan komunikasi publik yang cermat. Pemanfaatan tekanan lawan sebagai momentum untuk meningkatkan fokus peluang Indonesia tidak hanya terbatas pada kemenangan melawan Malaysia, tetapi juga pada posisi kompetitif di ASEAN, reputasi internasional, dan kesiapan menghadapi turnamen besar seperti Piala Asia. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun tim solid, disiplin, dan profesional yang mampu bersaing dengan semua rival di kawasan dan menempatkan Indonesia sebagai kekuatan sepak bola regional yang diperhitungkan. Secara keseluruhan, masa depan timnas Indonesia terlihat cerah jika pelajaran dari kontroversi ini diterapkan secara strategis, dengan persiapan matang, disiplin tinggi, dan fokus pada profesionalisme. Timnas Indonesia dapat mengubah tekanan menjadi kemenangan dan peluang menjadi prestasi berkelanjutan di ASEAN maupun kancah internasional. Itulah rangkaian kisah dan analisis seputar kontroversi Malaysia, respons AFC, hingga peluang besar timnas Indonesia di kancah ASEAN. Dari tekanan lawan yang berubah menjadi motivasi, strategi internal yang semakin matang, hingga prediksi masa depan sepak bola Indonesia, semuanya menunjukkan bahwa kedisiplinan, profesionalisme, dan fokus adalah kunci keberhasilan tim nasional kita. Timnas Indonesia tidak hanya bersaing di lapangan, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai tim yang diperhitungkan di kawasan ASEAN. Momentum ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, bahwa setiap langkah harus diimbangi dengan strategi, mental kuat, dan sportivitas yang tinggi. Kalau kalian ingin terus mendapatkan berita fakta, analisis mendalam, dan update terbaru seputar sepak bola Indonesia dan ASEAN, pastikan untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta. Jangan lupa tekan tombol bel agar setiap video terbaru selalu sampai ke kalian. Terima kasih telah menonton, tetap dukung timnas Indonesia, dan sampai jumpa di video berikutnya di Cek Fakta, fakta sepak bola tanpa drama, hanya kebenaran.